Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Sugiyarti dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 28. Di sini saya akan membahas materi tentang matematika peminatan, yaitu distribusi binomial. Simak terus ya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang materi distribusi binomial, kita harus tahu dulu nih, apa sih distribusi binomial itu? Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas atau peluang khusus tipe data diskrit atau diskontinu, di mana hasilnya selalu bernilai sukses atau gagal saja. Distribusi binomial dapat dipakai saat eksperimennya paling sedikit berjumlah 2. Syarat eksperimen binomial. Agar sebuah percobaan termasuk dalam jenis eksperimen binomial harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, jumlah percobaan tetap. Yang kedua, eksperimen pasti memiliki 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Dan yang ketiga, peluang sukses tipe eksperimen besarnya sama. Dan yang keempat, setiap eksperimen bersifat bebas dan tidak terikat pada eksperimen lain. Ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama, percobaan dilakukan berulang sebanyak N kali. Yang kedua, peluang berhasil dinyatakan dengan P, sedangkan peluang gagal sebagai Q, di mana P sama dengan 1 min Q. Yang ketiga, jika N tetap serta P kecil atau kurang dari 0,5, maka distribusinya miring ke kanan. Yang keempat, jika P tepat 0,5, distribusinya simetris. Dan yang kelima, jika P lebih dari 0,5, distribusi miring ke kiri. Yang keenam, apabila P bernilai tetap sedangkan N makin besar, maka distribusinya mendekati distribusi simetris. Yang ketujuh, keluaran eksperimen hanya memiliki 2 kategori. Contoh, berhasil dan gagal, ya dan tidak. Yang kedelapan, percobaan memiliki sifat independen atau bebas satu dengan yang lainnya. Perhitungan distribusi binomial pada umumnya dilakukan pada percobaan dengan kemungkinan sukses mulai dari 0 mutlak atau semua gagal, hingga sukses total atau semua sukses, di mana jumlah kesuksesan maksimal pada distribusi normal akan bernilai sama dengan besaran N atau jumlah eksperimen. Pada soal distribusi binomial, besarannya rata-rata atau mean serta varian juga dapat dicari dengan mudah. Jenis distribusi binomial khusus. Karena dalam beberapa kasus distribusi binomial memiliki faktor penentu yang berbeda dari kondisi normal, maka muncul beberapa jenis distribusi binomial khusus. Jenis distribusi binomial khusus diantaranya adalah: yang pertama, distribusi binomial negatif. Meskipun bernama negatif, bukan berarti hasil perhitungan distribusi binomial ini bernilai minus. Distribusi binomial negatif bukan mencari besarnya kesuksesan sebuah percobaan, melainkan mencari peluang kondisi awal terpenuhi untuk hasil kesuksesan tertentu. Yang kedua, distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif dikatakan berbeda dari kondisi normal karena akan menghitung besarnya peluang beberapa kondisi sukses sekaligus. Yang ketiga, distribusi binomial Poisson. Distribusi binomial Poisson merupakan jenis paling spesial karena akan digunakan
hanya jika besar peluang suksesnya kecil atau P kurang dari 0,05. Sedangkan jumlah percobaan besarnya adalah N lebih dari 20. Rumus distribusi binomial. Berikut adalah persamaan atau rumus seluruh jenis distribusi binomial, serta rumus mean dan rumus variannya, di mana N sama dengan jumlah percobaan dan X jumlah kesuksesan dari N percobaan, P probabilitas sukses, Q probabilitas gagal, lambda banyaknya sukses yang diharapkan, E bilangan Euler, dan mu rata-rata serta varian. Contoh distribusi binomial. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Penyelesaian. N sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 2/5, Q sama dengan 3/5. Maka P X, N sama dengan N faktorial per N min X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. P 4,12 sama dengan 12 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 8 sama dengan 0,213. Berdasarkan contoh soal nomor 1 di atas, tentukan besar mean dan variannya. Penyelesaian. N sama dengan 12, X sama dengan 4, P sama dengan 2/5, dan Q sama dengan 3/5. Maka besarnya mean dan varian adalah mu sama dengan N dikali P sama dengan 12 dikali 2/5 sama dengan 4,8. Varian sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan 12 dikali 2/5 dikali 3/5 sama dengan 2,88. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penulisannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.